بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Kaifa halukunna? Semoga Ananda dalam keadaan yang sehat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Ananda kemudahan dalam beraktivitas, termasuk salah satunya dalam menuntut ilmu. Amin. Ananda, jangan lupa sebelum kita memulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini insya Allah kita akan belajar kembali buku tematik 3 tema 6 subtema 3 perubahan energi. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar pembelajaran 3 dan 4. Materi pembelajaran 3 yaitu pertama, kosakata atau istilah perubahan energi alternatif. Kedua, unsur-unsur garis, bidang dan warna dalam dekoratif. Ketiga, lamanya suatu kejadian. Untuk materi pembelajaran 4, kita akan belajar pertama, kosakata atau istilah perubahan energi alternatif. Kedua, kombinasi gerak, berjalan, meliuk dan mengayun. Terakhir, mengidentifikasi kewajiban sebagai warga sekolah. Pertama, kita akan belajar kosakata atau istilah perubahan energi alternatif. Ananda bisa melihat ada kosakata yang masih acak. Kita diminta untuk mencari kosakata atau istilah di dalamnya yang terkait dengan perubahan energi alternatif. Ada 10 kosakata. Mari Ananda kita mulai cari. Untuk yang pertama yaitu tenaga. Kedua, matahari. Ketiga, air. Keempat, listrik. Kelima, bayu. Keenam, angin. Ketujuh, generator. Kedelapan, waduk. 9, gerak. Yang terakhir 10. Untuk yang 10 ini ada salah pengetikan ya Ananda. Seharusnya N-nya tidak 2, tapi N pertama diganti I. Jadi dibaca kincir. Sekarang pada 10 kosakata yang sudah kita temukan, kita akan mencari tahu istilah-istilah pada kosakata tersebut. Untuk istilahnya menyesuaikan dengan pengetahuan yang kita miliki. Jadi bukan berarti harus pengertiannya ya Ananda, cukup dengan apa yang kita ketahui tentang hal tersebut. Contohnya, tenaga.
yaitu dorongan atau kekuatan. 2. Matahari, energi alternatif berupa sinar matahari. 3. Air, energi alternatif berupa air. 4. Listrik, energi yang dapat digunakan untuk penerangan dan peralatan. 5. Bayu, energi alternatif berupa bayu. 6. Angin, bisa disebut bayu. 7. Generator, alat yang bisa menghasilkan listrik. 8. Waduk, bisa dijadikan sebagai tempat pembangkit listrik tenaga air. 9. Gerak, energi yang berupa pergerakan. 10. Kincir, disebut juga turbin. Selanjutnya, unsur-unsur garis, bidang, dan warna dalam dekoratif. Ananda bisa melihat ada 2 gambar. Yang di kiri adalah kincir air, yang di kanan kincir angin. Kemarin kita sudah belajar mengenai kincir angin. Kincir angin dapat dijadikan sebagai pembangkit tenaga listrik. Bila menggunakan energi angin, maka disebut pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Singkatannya adalah PLTB. Selain kincir angin, kincir air juga bisa dijadikan sebagai pembangkit tenaga listrik. Bila menggunakan energi air, maka disebut pembangkit listrik tenaga air, singkatannya PLTA. Ananda masih ingat tidak bagaimana cara kerja kincir air? Yaitu tenaga air membuat bergerak kincir air. Lalu bagaimana supaya menghasilkan listrik? Dengan bergeraknya kincir air, maka akan menyalakan generator. Setelah itu nanti generatornya akan menghasilkan energi listrik. Sekarang kita akan mencari pada kincir air unsur-unsur garis, bidang, dan warnanya. Ananda bisa lihat untuk garis yaitu berupa garis lurus. Kemudian bidangnya yaitu pertemuan antara garis-garis. Lalu warnanya seperti kecoklatan. Sebelumnya kita sudah pelajari bahwa garis ada horizontal, vertikal, atau lurus, bergelombang. Kemudian untuk warna juga sudah kita pelajari sewaktu semester pertama. Ada warna primer dan sekunder. Kemudian bidang yaitu garis yang akan membentuk bentuk seperti segitiga, persegi, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita akan belajar lamanya suatu kejadian. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai satuan waktu dengan menghitung selisih antara waktu kegiatan. Sekarang kita akan menentukan lamanya suatu kejadian, yaitu kita akan melihat tanggal pada produk kemasan. Ananda, kita sebagai makhluk hidup memerlukan air untuk dikonsumsi. Air juga ada yang dikemas. Contohnya adalah minuman kemasan yang biasanya dijual di pasar, di supermarket, dan lainnya. Pada minuman kemasan kita akan melihat tanggal kadaluarsa atau bahasa Inggrisnya tanggal expire. Pada tanggal minuman kemasan atau juga di makanan kemasan ada tanggal yang berupa tanggal tidak lengkap dan tanggal lengkap. Tanggal tidak lengkap seperti apa?
yaitu hanya bulan dan tahunnya, tidak ada tanggalnya. Contohnya yaitu Agustus 2016. Anda bisa lihat ada tulisan AGT 2016. Itu adalah contoh tanggal tidak lengkap. Kemudian tanggal lengkap yaitu terdiri dari tanggal, bulan, dan tahun. Anda bisa lihat ada tulisan 03 AUG 15 atau artinya 3 Agustus 2015. Untuk tanggal kadaluarsa berfungsi sebagai jika minuman tersebut sebaiknya digunakan sebelum tanggalnya. Sekarang kita akan latihan soal untuk menentukan tanggal kadaluarsa pada produk minuman. Nomor 1, minuman pada gambar di samping baik digunakan sebelum. Kita bisa lihat tanggalnya yaitu Oktober 2018. 18-nya hanya 2 angka dari terakhir, itu berarti 2018 ya Ananda. Kemudian nomor 2, minuman pada gambar di samping baik digunakan sebelum 10 November 2018. Yang ketiga, minuman pada gambar di samping baik digunakan sebelum 8 Agustus 2019. Terakhir, jika hari ini tanggal 11 Januari 2019, maka sisa waktu untuk minuman tersebut adalah, kalau pada gambar untuk tanggalnya yaitu tanggal 8 bulan Februari tahun 2019, maka kita tinggal hitung 8 Februari dikurangi 11 Januari. Kalau bulan Februari berapa hari dalam satu bulan? Yaitu 28 hari. 11 dengan 8 selisihnya berapa? 3 hari. Berarti tinggal kita kurangi. 28 dikurang 3 sama dengan 25 hari. Sekarang ada tugas. Tugasnya adalah Ananda diminta untuk mencari 2 produk yang menampilkan tanggal kadaluarsa. Nanti contohnya Ananda menemukan produk kotak susu misalnya. Di kotak susu tersebut ada tanggal kadaluarsa. Ananda ambil, Ananda gunting, lalu ditempelkan. Ditempelkan di buku cetak ya Ananda. Kemudian tulis kembali tanggalnya. Nanti contohnya seperti ini. Ini adalah contoh ya Ananda. Nama, kelas, lalu ditempel dua tanggal pada 2 produk kemasan. Diusahakan produk minuman ya Ananda, tapi jika tidak ada boleh produk yang lain. Silakan misalnya produk teh, produk susu, atau misalnya memang tidak ada snack Ananda yang ada tanggalnya, boleh digunting. Nanti jangan lupa ditulis makanan baik digunakan sebelum, jika produknya makanan, jika minuman baik digunakan sebelum, seperti itu. Jadi jangan lupa dikerjakan tugasnya seperti ini. Ananda, kita perlu memperhatikan batas waktu penggunaan makanan dan minuman agar terhindar dari bahaya. Makanan atau minuman yang kadaluarsa berbahaya untuk kesehatan. Makanan atau minuman yang kadaluarsa tidak bisa memberi energi bagi tubuh. Jadi, dengan tanggal kadaluarsa tersebut, makanan
yang melewati tanggalnya tidak boleh dikonsumsi. Selanjutnya kita akan belajar pembelajaran keempat, kosakata atau istilah perubahan energi alternatif. Kita akan membaca teks terlebih dahulu, Ananda. Air sebagai sumber energi alternatif. Air merupakan salah satu sumber energi alternatif. Energi air dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Sebagai pengganti BBM, air digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Dahulu, orang banyak menggunakan BBM untuk penerangan. Sekarang, penerangan lebih banyak menggunakan energi listrik. Bahkan saat ini sudah ada kendaraan bertenaga listrik. Saat ini listrik menjadi energi yang sangat penting bagi masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di perkotaan. Listrik yang dibangkitkan oleh tenaga air termasuk energi yang tidak pernah habis. Walaupun demikian, kita tetap harus menggunakan listrik dengan hemat. Sekarang kita akan mencari kosakata atau istilah mengenai energi alternatif. Pertama, kita sudah menemukan bahwa air salah satu sumber energi alternatif. 2. Tenaga air bisa untuk energi listrik. 3. Listrik pengganti BBM sebagai penerangan. 4. Listrik dari tenaga air tidak pernah habis. 5. Hemat dalam penggunaan listrik. Ini adalah kosakata atau istilah mengenai energi alternatif yang kita temukan. Untuk perubahan energi yang tadi kita baca, yaitu perubahan energi tenaga air yang dijadikan sebagai sumber energi listrik. Selanjutnya kita akan belajar kombinasi gerak berjalan, meliuk, dan mengayun. Pada gerak berjalan, meliuk, dan mengayun dapat kita praktekkan salah satunya dalam gerakan kincir air atau kincir angin. Untuk gerakan tersebut bisa kita praktikkan. Untuk cara mempraktekannya, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdiri tegak, kedua kaki dibuka selebar bahu. Jadi kita buka kedua kaki kita, lebarnya yaitu selebar bahu. Kemudian yang kedua, kedua tangan memegang bola diletakkan di depan dada. Jadi bolanya sambil kedua tangan kita memegang bola, kita letakkan di depan dada kita. Lalu yang ketiga, pandangan ke arah depan bawah. Untuk pandangan mata kita atau kepala kita mengarah ke depan, lalu agak menunduk ke bawah. Yang keempat, bungkukkan badan ke depan. Badannya dibungkukkan. Lalu kelima, kedua tangan memegang bola dan tetap diletakkan di depan dada. Jadi kedua tangan tetap memegang bola dan posisinya tetap di depan dada. Yang keenam, saat membungkuk lutut tidak boleh ditekuk. Jadi tadi kita diminta untuk membungkukkan badan, tapi perlu diingat saat membungkuk lutut tidak boleh ditekuk. Karena dalam gerakan ini tidak ada gerakan menekuk. Tidak ada gerakan menekuk, oleh karena itu tidak boleh menekukkan kaki. 7. Putar badan dari kiri ke kanan. Kalau Ananda lihat, pada gambar pertama adalah gambar kiri. Lalu pada gambar kedua adalah gambar kanan. Tapi jika kita memposisikan tubuh kita mengikuti gambar, maka yang kanan kita adalah gambar 1, yang kiri adalah gambar 2. Jadi yang kiri adalah yang gambar 2. Badan
diputar dari kiri ke kanan. Diputar. Setelah selesai berputar, bergeser 1 langkah ke kiri. Jadi tadi sudah badannya ke kanan untuk berputarnya, sekarang bergeser 1 langkah ke kiri. Geser ke kiri 1 langkah. Nomor 9, lakukan kembali dengan memutar badan dari kanan ke kiri. Jadi sekarang memutar badannya ke arah sebaliknya, yaitu kanan ke kiri. Setelah selesai berputar, bergeser 1 langkah ke kanan. Setelah itu bergeser 1 langkah ke kanan. Terakhir, kita akan belajar mengidentifikasi kewajiban sebagai warga sekolah. Ananda, sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa di sekolah kita memiliki hak dan kewajiban. Hak kita adalah kita mendapatkan sarana seperti halaman untuk bermain dan tempat gedung olahraga. Lalu kita juga mendapatkan energi listrik untuk menunjang kita dalam belajar. Tapi Ananda, kita juga punya kewajiban, yaitu kewajibannya adalah kita harus menjaga sarana yang ada di sekolah. Dan untuk energinya, kita melakukan penghematan terhadap energi tersebut. Ananda, energi listrik juga salah satunya berasal dari energi alternatif. Energi alternatif bisa yaitu dari tenaga air atau sebutannya adalah pembangkit listrik tenaga air PLTA. Berilah penjelasan tentang kegiatan pada gambar. Berilah contoh kewajiban yang harus kalian lakukan pada kegiatan tersebut. Anda bisa melihat ada 2 gambar. Kegiatan dan kewajiban apakah yang harus kita lakukan? Untuk kegiatan, kita akan menyesuaikannya berdasarkan gambar yang ada. Ini adalah kegiatan menjaga kebersihan di area sekolah. Untuk kegiatan pada gambar pertama, yaitu kegiatan membersihkan selokan air. Ini airnya sedang kering ya Ananda. Jadi sebelum nanti akan ada air yang susah untuk mengalir, maka selokannya dibersihkan dulu. Kedua, kewajiban yang harus dilakukan adalah yaitu kita bersama-sama bekerja sama menjaga kebersihan lingkungan. Lalu gambar yang kedua, kegiatan apakah ini? Yaitu membersihkan halaman sekolah. Kewajiban yang harus dilakukan adalah bersama-sama menjaga kebersihan sekitar. Jadi ini adalah kegiatan bersih-bersih di sekolah. Kegiatan ini sepatutnya kita coba untuk kita lakukan bersama-sama. Demikian sudah selesai pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk tugasnya adalah carilah 2 produk yang menampilkan tanggal kadaluarsa, potong dan tempelkan, kemudian tulis kembali tanggalnya. Sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, jangan lupa kita berdoa dulu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, selamat belajar Ananda. Jangan lupa dikirimkan tugasnya. Setelah selesai, nanti boleh istirahat. Insya Allah kita bertemu kembali hari Senin. Selamat berlibur Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.